Pak Sofi, berapa banyak sejatinya jurus yang harus saya pelajari di Magnet Rezeki ini? Dan mengapa saya sudah hadir berkali-kali di majelis Magnet Rezeki, tapi juga tak kunjung ajaib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di sesi Q&A Magnet Rezeki, sesi tanya jawab seputar ilmu Magnet Rezeki bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai di channel YouTube Best Learning Center. Sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini, detik ini masih ada yang bertanya-tanya, Pak Sofi, berapa banyak sejatinya jurus yang harus saya pelajari di Magnet Rezeki ini? Dan mengapa saya sudah hadir berkali-kali di majelis Magnet Rezeki, tapi juga tak kunjung ajaib? Maka bismillah, inilah yang akan kita kupas bersama-sama di sesi Q&A, sesi tanya jawab seputar ilmu Magnet Rezeki. Sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul ya di beberapa kajian kita, beberapa sahabat filah yang hadir bertanya, Pak Sofi, sebenarnya berapa banyak jurus yang harus saya pelajari agar saya itu ajaib? Lalu mengapa saya ini belum juga ajaib? Menjawab pertanyaan ini, mari ya kita belajar kembali. Ada salah satu jurus di ilmu rahasia Magnet Rezeki yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Jurusnya namanya adalah jurus rahasia keajaiban dan juga jurus kok belum ajaib. Ada apa di balik jurus ini? Sejatinya ya di dalam jurus ini mengupas jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi sejatinya bukan tentang seberapa banyak jurus yang harus kita pelajari. Kalau jurus di Magnet Rezeki ada 101 tema, ada 101 jurus. Tapi ya sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, ada yang baru satu saja jurus dipelajari, yang penting dia sungguh-sungguh mengamalkan, mempraktekkan, sudah Allah hadirkan keajaibannya. Jadi bukan tentang seberapa banyak ilmu yang dipelajari, tapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita sudah amalkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kita kembali di jurus kok belum ajaib. Banyak yang bertanya-tanya, sahabat-sahabat filah. Ada yang sudah dihadirkan kemudahan, kelancaran, dihadirkan keajaiban oleh Allah. Ada pula yang belum juga ya merasakan keajaiban. Lalu pertanyaannya, kenapa belum ajaib? Karena sejatinya di dalam jurus kok belum ajaib, guru kita Ustaz Nasrullah menyampaikan, ada satu hal yang menjadikan perisai rezeki kita, yang menjadikan diri kita belum ajaib. Kenapa? Karena fokus kita itu hanya seputar tentang keajaiban untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita memikirkan, kenapa ya saya belum ajaib? Bagaimana caranya agar saya itu bisa ajaib? Justru ini kita masuk di zona yang namanya perisai rezeki yang disebut dengan namanya ananiyah. Kita mementingkan ya tentang keajaiban untuk diri kita sendiri. Padahal jawabannya ada di jurus rahasia keajaiban. Jadi di dalam jurus rahasia keajaiban itu dikupas tentang bahwa keajaiban itu justru hadir manakala kita sungguh-sungguh dimulai dengan ya Masya Allah menghadirkan diri kita itu untuk mementingkan hadirnya keajaiban bagi orang lain. Jadi dalam jurus rahasia keajaiban ini sejatinya membahas tentang ithar dalam agama kita. Kita mementingkan ya keajaiban orang lain meskipun kita pun juga sedang membutuhkannya. Jadi saat ada orang yang sudah diizinkan oleh Allah merasakan keajaiban melalui perantara hadirnya diri kita, maka disitulah awal pintu hadirnya keajaiban untuk diri kita. Jadi poinnya, fokus kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saat kita mulai mementingkan kepentingan orang lain, disitulah Allah akan pentingkan diri kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah, keajaiban dari Allah itu akan Allah hadirkan manakala kita sudah tidak lagi menghadirkan perisai rezeki. Salah satu jenisnya adalah ananiyah, mementingkan untuk diri kita sendiri. Saat kita fokus bagaimana kehadiran kita itu menjadikan manfaat, menjadikan orang lain mulia dan bahagia melalui kehadiran kita, menghadirkan orang lain itu semakin ajaib melalui perantara hadirnya kita, disitulah awal keajaiban untuk kita. Semoga bermanfaat, sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Jika ada hajat-hajatnya yang senantiasa saat ini masih dijadikan ya Masya Allah hal yang
sekiranya belum nyaman di hatinya, silahkan ketikkan di kolom chat, kita aminkan bersama-sama. Silahkan ketikkan di kolom komentar, semoga Allah ijabah seluruh hajat-hajat kita. Atau pula mungkin ada sahabat filah yang ada mungkin ya di unek-uneknya, di hatinya yang belum tenang, yang masih menjadikan pertanyaan dalam mengamalkan ilmu magnet rezeki ini, silakan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas di sesi Q&A magnet rezeki episode selanjutnya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai, Certified Trader Magnet Rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat magnet rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.